Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wa kulli ni'mah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami banggakan, seluruh santri online pesantren Tasfiyatul Qulub dan seluruh jamaah yang berada dimanapun Anda berada, itu juga para santri kalem yang tidak ikut grup dalam pesantren online Tasfiyatul Qulub dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu yang berbarokah dan penuh manfaat ini, dan kita masih diberi kesempatan, diberi rezeki yang besar oleh Allah untuk bisa mengikuti ngaji online pada kali ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, itu juga para ulama, para muassis negara kita Indonesia, begitu juga para waliullah, para habaib, para orang tua kita, para saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, dan wabil khusus musannif, musyarih, wal khatib hadal kitab Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan seluruh jamaah santri pesantren online Tasfiyatul Qulub alaniyah as-shalihah lahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka kitab Wasiyatul Mustafa halaman 5. Ya, halaman 5 garis kedua. Faslun fil wudu'i washolati. Pasal atau bab terkait wudhu dan sholat. Di dalam bab ini kita akan mengkaji dan membahas seputar wudhu dan sholat. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, istaqsi, istaqso, yastaksi, istaqsi, ala wazni istaf'ala, yastaf'ilu, istaf'il, istaqsi. Ini fi'il amar. Tetaplah berusaha. Bahasa Jawanya katokno sira, gitu ya. Isbaghul wudu'i, asbagha yusbihu isbaghon. Ini maf'ul bih, objek. Tetaplah berusaha isbaghul wudu'i, dalam menyempurnakan wudu. Tetaplah berusaha menyempurnakan wudu, fa innahu, karena sesungguhnya menyempurnakan wudu itu syatrul iman, yaitu sempurnanya iman. Jadi wudu itu adalah bagian dari kesempurnaan iman. Maka seseorang itu, orang muslim khususnya, harus bersuci, baik secara zahir itu ya dengan wudu itu, maupun secara batin. Begitu ya. Di dalam kitab Syubhanul Iman
karya Imam Nawawi itu pernah terjadi dialog antara Syekh Hatim dan Syekh Hasim. Pada saat itu Syekh Hatim itu menyuruh pada Syekh Hasim untuk melakukan 2 wudhu. Nah, Syekh Hasim ini bingung deh. Biasanya wudhu itu ya itu, masa ada yang lain gitu. Bingung Syekh Hasim. Lalu Syekh Hatim menjawab, amal wudhu al-zahiru fas'un limu. Kalau wudhu zahir ya, itu sudah kamu ketahui. Ya, niat, muka, tangan, kemudian kepala, kaki, tertib, itu bagian dari wudhu ya, itu seperti biasa yang kita lakukan. Mau sholat ya wudhu itu. Fatu'ul lima, kamu sudah mengetahui baik Syekh Hasim. Wa amma wudhu'ul batin, adapun wudhu secara batin berarti tidak kelihatan ya. Kalau kepala, tangan, kaki itu kan kelihatan ya. Kalau batin kan enggak. Fataubatu, maka dengan taubat, penyesalan, itulah wudhu untuk membersihkan dosa-dosa batiniah itu dengan taubat. Wan nadamatu, dan penyesalan. Wa tarkul ghil, meninggalkan dengki dan dendam. Gak usah jerengki, dendam hilangkan, itu penyakit hati, kotoran-kotoran hati hilangkan. Wal ghosyi, penipuan, nipu. Penipuan. Wasyaki, kemamangan, keraguan-raguan. Wal kibari, sombong. Aku lho pintar dewi, aku lho kaya dewi, aku ki lho cantik sendiri, aku lho se RT paling kaya, aku lho se kampus paling pandai. IPK aku itu lho 4,1. Gak ada yang 4,1. IPK ya 4,0. 3, berapa? 3,9. Wah, jos kan? Itu penyakit hati. Watarki hubbi dunya, meninggalkan cinta dunia yang kebablasan ya. Wasana il khalqi, dan pujian dari makhluk. Wariasati, dan pemimpin. Itu ternyata orang itu kalau sering mendapat pujian-pujian, itu ternyata membuat hati kita nanti lama-lama kan penyakitan gitu. Apalagi dipuja oleh pemimpin, begitu ya. Itulah 2 macam penyucian atau kesucian secara zahir dengan wudhu, batin dengan tadi taubat, penyesalan, dan meninggalkan dengki, penipuan, keraguan, kesombongan, cinta dunia, pujian dari makhluk, bahkan juga pemimpin. 2 hal ini kalau kita bisa mengoptimalkan, mempraktekkan sehari-hari, maka hidup kita akan selalu suci, bersih gitu, tanpa noda, sentil. Dengan wudhu secara zahir, taubat, penyesalan, dan sebagainya itu secara batin. Kita lanjutkan. Fa'idha tawaddu'ta, maka apabila tawaddu'a ya tawaddu'u anta tawaddu'ta, maka apabila kamu berwudu, fala tusrif, asrafa yusrifu, fala tusrif, maka jangan berlebih-lebihan, fil ma'i, maka janganlah kamu berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Nah, jangan berlebih-lebihan. Kalau wudhu itu kadang, masya Allah, saya pernah melihat orang wudhu itu, ya Allah, menuju wajah itu sampai berkali-kali, tangannya terus nanti mamang lagi cuci muka lagi, tangan lagi,
telinga, wajah, sampai wajah itu dibuka, sur, lupa, ulangi lagi sampai wah berkali-kali nggak selesai. Itu tusri israf, itu berlebih-lebihan. Padahal di dalam surat Al-A'raf ayat 31, ala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, janganlah kalian itu berlaku israf, berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Imam Nawawi dalam tafsir Marah Al-Labid atau tafsir Al-Munir memperingatkan jangan sampai umat Islam kita semua itu terkena penyakit israf, berlebih-lebihan. Israf itu apa? Al-israfu sarfu syai'i fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi, yaitu memanfaatkan sesuatu sepantasnya namun sudah berlebihan dari yang pantas. Sak pantasnya ya 3 kali wudu begitu ya. 3 kali. Ini sampai 10 kali, bahkan sampai berpuluh-puluh kali itu kan tidak pantas, itu berlebih-lebihan. Nauzubillah min. Nah, ada orang ketemu itu tanyakan, atau jangan-jangan para santri ini berisraf di dalam menggunakan air gitu. Dalam tafsir Al-Wajiz karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi, pakar fikih dan tafsir dari Suriah, menyatakan bahwa israf itu membahayakan tubuh dan kehidupan manusia. Ya, betul. Iya, membahayakan tubuh dan kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu apa? Listriknya masjid habis, sebenarnya bagian hak air itu bisa digunakan untuk orang lain, malah ya gunakan. Itu merugikan, merusak kehidupan manusia yang lain gitu loh. Akhirnya airnya habis, malah enggak kumanan, tidak memberikan sisa untuk orang lain, malah digunakan untuk kepentingannya sendiri. Itu na'udzubillah min dzalik. Fa idza faragta faragha yafrahu, maka apabila kamu telah selesai min tuhrin, dari bersuci, maksud berwudu. Kalau sudah selesai berwudu ya, finish begitu, faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka bacalah surat Al-Qadr setelah selesai wudu ya. Min ba'di ghuslil qadamain, setelah membasuh al-qadamain, 2 kaki. Setelah membasuh 2 kaki, membaca berapa surat Al-Qadr ini? Asyra marrat, 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai 10 kali. Nah, kalau bisa diamalkan. Kalau enggak sehari 5 kali wudu, minimal sekali. Kalau enggak seminggu sekali. Pokoknya pernahlah ngamalkan itu. Jangan sampai kita belajar kitab Wasiatul Mustafa enggak pernah ngamalin gitu ya. Lah apa faedahnya? Yufarijullahu, maka Allah akan menghilangkan kesusahanmu. Nah, jadi setelah wudu itu hatinya bersih, pandangannya bersih, susahnya hilang, galaunya hilang. Maka para santri harus mengistiqomahkan wudu ini. Jangan sampai tidak. Karena banyak sekali manfaatnya. Bahkan di dalam sesi menurut medis ya, menurut Profesor Dr. Jamison dari Jerman, saya baca itu, mencuci badan atau berwudu dalam konteks agama Islam itu untuk menguatkan kulit sehingga menangkal dari berbagai macam penyakit, pilek, radang tenggorokan, batuk. Ini ternyata bisa diobati dengan wudu itu. Bahkan radang paru-paru dan TBC. Termasuk kalau wudu itu
masukkan air ke hidung, ke mulut itu sangat banyak sekali faedahnya. Selain itu menurut Syekh Ahmad Yusuf di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Ijaz Al-Ilmi fil Quran wa Sunnah Al-Mutahharah, faedah dari wudhu itu memperlancar peredaran darah. Nah, kalau kita tahu ini kan tangan ya, kemudian kaki ya, ini kan jauh dari detak jantung gitu loh. Jadi dengan adanya wudhu itu untuk memperlancar peredaran darah yang mana anggota badan yang jauh dari detak jantung, atau jantung kan tugasnya memompa darah kan, yang jauh itu memperlancar, mempermudah gitu loh. Maka faedahnya wudhu secara medis itu sangat banyak sekali. Selain itu juga menghilangkan bakteri-bakteri yang menempel di tangan, di mulut, di mana, di hidung, di muka, di mata, mungkin di rambut, di kaki, itu hilang karena wudhu. Masya Allah, masya Allah, wudhu. Mari kita istiqomahkan wudhu. Batal wudhu, ngentut wudhu, habis tidur wudhu. Nah begitu. Habis buang air besar, air kecil wudhu. Masya Allah, top pokoknya. Kalau sampai bisa begitu, jos, santri jos. Ya Aliyu, wahai Ali, idza faragta, apabila kamu selesai minat toharoh, dari bersuci ya wudhu itu, fakhud, maka ambillah. Jika kamu selesai berwudhu maka ambillah ma'an ing banyu, ma'an air, ambillah air, wamsah biyadaika, dan basuhlah dengan kedua tanganmu, rokbataka. Rokbata itu leher, maka basuhlah lehermu dengan kedua tanganmu. Ambil basuhnya. Wakul, dan katakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka setelah mengambil air, dibasuhlah usaplah dengan kedua tanganmu, basuhlah leher dengan kedua tanganmu, basuh lehernya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dengan memujimu. Subhanaka itu maha suci Engkau. Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, wahdaka, yang maha tunggal, yang maha esa, la syarika lak, tidak ada sekuton, atau ya tidak ada teman, tidak ada bagimu, tidak ada yang nyekutoni. Astaghfiruka, saya meminta ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan saya bertobat kepadamu. La syarika, tidak ada sekuton, partner bagimu. Saya astaghfiruka, minta ampun kepadamu, wa atubu, dan saya bertobat kepadamu. Itu setelah tadi membasuh leher. Sumangdur ilal ard, lalu lihatlah ke tanah. Sumangdur, lihatlah ke tanah. Wakul, dan katakanlah asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan katakanlah asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk sambil melihat tangan. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Ya, kalau enggak ya doa ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma
waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu doa setelah wudu. Kalau tidak hafal ini ya minimal hafal doa setelah wudu. Fa inna man qala, maka sesungguhnya orang yang berkata hadza, barang siapa, maka sesungguhnya orang yang berkata dengan doa ini, ya berkata dengan memakai doa ini, hadza itu ghafarallah, maka Allah akan mengampuni baginya kula sohiratin, mengampuni dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Masya Allah. Wah, Masya Allah, ini sangat, faedahnya sangat besar sekali terkait wudhu ini. Maka di dalam kitab Abwabul Faraj karya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki menyebutkan bahwa membersihkan diri dengan wudhu ya, itu bisa menjadi metode untuk mengurangi dan mencegah kesusahan letih sehari-hari. Nah begitu, susah hilang, sedih hilang, galau hilang, dimarahi istri hilang, sibuk di kantor mikir uang hilang. Bukan hilang uangnya, tapi pikiran panatnya itu yang hilang. Dimarahi istri hilang, bukan hilang istrinya, tapi rasa mungkin rasa sedih susahnya hilang gitu. Masya Allah. Jadi faedahnya sangat besar sekali terkait wudhu ini. Bahkan juga Imam Sya'roni menyatakan bahwa hadirnya hati di dalam sholat, ibadah, apapun ibadahnya, itu bisa dilihat dari hadirnya hati dalam wudhu. Maka wudhu itu diniatkan ya Allah, kami itu wudhu wudhu niat membersihkan hati, kembali suci kembali begitu. Banyak dosa dari wajah saya, mata saya melihat dari dosa, banyak dosa, tangan saya tadi habis nempeleng, habis mencuri mungkin, atau habis melakukan suatu kemaksiatan, kaki kita gunakan untuk kemaksiatan, mata untuk melihat yang tidak dibenarkan, hilang semuanya dengan air wudhu. Masya Allah. Melanggengkan wudhu itu dapat menyebabkan lapangnya hati-hatinya menjadi lapang, rileks, santai, rezekinya gampang, dan dapat menjaga dari keburukan dan kejahatan. Kama qala, sebagaimana tadi Imam Sya'roni mengatakan demikian. Masya Allah. Mari kita istiqomahkan wudhu, wudhu dan wudhu. Masya Allah. Ya Aliyu, kita lanjutkan. Wahai Ali, innal malaikata, sungguhnya malaikat itu yastaghfiruna, sungguhnya malaikat itu memintakan ampun lil insani, untuk manusia, memintakan ampun manusia, madama ala toharoh, selama ia mau bersuci, mau berwudu, walam yahdas, dan tidak hadas. Loh ini loh, apa? Malaikat pun memintakan ampun bagi manusia yang melanggengkan, mengistiqomahkan wudu. Tadi hadas kecil, ngentut wudu, habis tidur wudu, habis tadi buang air besar wudu, wudu dan wudu. Nah, ini sangat cocok untuk para mahasiswa untuk mendapatkan nurul ilmi, cahaya ilmu, wa barakatil ilmi, dan keberkahan ilmu. Maka kuncinya yaitu melanggengkan, mengistiqomahkan wudu. Mudah-mudahan bisa ya mengistiqomahkan wudu ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Aliyu, man ikhtasala yaumal jum'ati, barang siapa mandi
pada hari Jumat, sapa wonge adus dina Jumat, ya, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuninya, maka Allah mengampuni ma bainal jum'ati ilal jum'ati, dosa antara Jumat satu dengan Jumat yang lainnya, atau bisa dihitung 2 minggu gitu. Wa ja'ala dzalika tsawaban, dan menjadikannya itu sebagai pahala, menjadikannya itu sebagai pahala. Jadi mandi di hari Jumat itu dijadikan sebagai pahala fi qabrihi, di dalam kuburnya. Wasakula, dan menjadi wasakula ala mizani, dan menjadikannya berat pada timbangannya, menjadikan berat pada timbangannya, atau di atas timbangannya kelak pada yaumul hisab. Di dalam beberapa literatur yang saya baca, jadi mandi hari Jumat itu sebenarnya tidak hanya laki-laki, perempuan bisa, tapi perempuan yang niatnya untuk menghadiri sholat Jumat gitu. Riwayat dari Ibnu Majah, inna hadza yaumu id ja'alallahu lil muslimina faman jaa'a ilal jum'ati falyaghtasil wa in kana tibun falyamassa minhu wa alaikum bisiwak. Sungguhnya hari Id ini, Id itu maksudnya hari besar, mingguan itu kan ada. Kalau mingguan hari Jumat itu Allah menjadikannya untuk orang-orang Islam. Barang siapa yang menghadiri sholat Jumat, hendak ingin sholat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Mas, bapak, Pak D, kalau mau sholat Jumat disunahkan untuk mandi. Wa in kana tibun falyamassa minhu wa alaikum bisiwak. Apalagi dengan menggunakan siwak, ya, atau bersiwak gitu. Dalam kitab Nihayatus Zain, Imam Nawawi mengatakan wa sunnah li muridiha ay liman arada hudural jum'ah al-husr wa ilam tujab alaihi, disunahkan bagi orang yang hendak menghadiri sholat Jumat. Wa waktuhu, nah waktunya kapan mandi itu? Ba'da fajar, setelah fajar, ya. Aimi dulu il fajri as-shadiq, yaitu mulai terbitnya fajar shadiq ila su'ubil khatib ala mimbar, sampai khatib naik ke atas mimbar. Au ila faraghi sholat, atau sampai selesainya sholat Jumat. Jadi itu waktu dari sholat mandi pada waktu Jumat, yaitu mulai fajar sampai khatib naik di atas mimbar, atau setelah selesai sholat Jumat. Wa taqribuhu min dhiyabi ilal Jum'ah, dan mandi berdekatan dengan mau berangkat sholat Jumat, ya jam 11, itu maksudnya berdekatan dengan waktunya akan sholat Jumat, ku afdalu, itu lebih utama. Li'annahu afdal ilal maksudi, karena itu lebih dekat dengan yang dimaksud, min intifa'ir rawa'il al-karihah, dari menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Kalau mandinya pagi, nanti ada jam 8 masih bekerja gitu, masih macul di sawah, masih di kantor, masih membersihkan rumah, nanti bau lagi kan gitu. Tapi yang dekat dengan waktu berangkat sholat Jumat, ya jam 11:04, jam setengah 12 maksimal mungkin, ya, itu lebih utama gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa, ya. Ya, Pak, nanti kalau ke kantor atau kuliah gimana, Pak? Ya, paginya niati dulu, paginya itu mandi pada hari Jumat. Khawatir Pak nanti masa mandi di kantor. Ya udah apa-apa, Pak, mandi di kampus tidak apa-apa, asal
asal ya enggak konangan gitu atau enggak malu lah maksudnya begitu. Di kampus masa bawa handuk mandi sholat Jumat. Lupa kok mandi besar ya, enggak mandi sholat Jumat. Waduh. Lu Mas mandi ya, mandi sholat sunnah kan. Wah gitu. Tapi nanti kalau semuanya melakukan ya nanti repot itu nanti semua mahasiswa mandi hari Jumat repot itu nanti malah antri gitu loh, masuk yang di kantor juga gitu ya, ngalahi di rumah ya, jangan di kantor ya. Ali lanjutnya, alaika bisiwak, kamu harus bersiwak, fafihi arbaatun, karena di dalam bersiwak itu ada 40 arba'atun wa isruna fadilatan, ada 40 keutamaan fitiri di dalam agama wal badani dan badan. Kamu harus bersiwak atau bersiwaklah kamu, karena di dalam siwak itu ada 40 arba'atun itu 4 wa isruna 20 berarti 24, maaf, arba'atun itu 4 ya, wa isruna 24 keutamaan di dalam agama dan badan. Ada hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Dawud, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Siwak itu menggosok gigi itu loh bahasanya ya, atau alat yang digunakan untuk menggosok gigi itu apa, definisi dari siwak itu bisa maknanya menggosok atau alat yang digunakan untuk menggosok gigi. Kalau di Arab itu kayu arak ya. Kayu arok, kayu arok. Tuh. Kemudian menurut Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib, wa yutlaqu as-siwaku aidan ala ma yastaku bihi min araq wa nahwihi. Siwak adalah menggosok gigi dengan kayu arok atau sejenisnya. Ya kayu siwak itulah kalau kesulitan. Berarti ya bisa apa, pasta gigi gitu. Bisa pakai dengan Pepsodent, odol gitu ya, Cetaden dan sebagainya. Ini enggak promosi loh ya, ini contohnya. Pak, boleh nggak pakai kayu randu? Gue nggak tambah wangi ya, tambah bau gitu. Kayu mahoni malah pahitan kamu. Nah, enggak itu, enggak malah tambah bau, enggak tambah wangi tambah bau. Aneh-aneh saja. Dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islam wa Adilatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zubairi mengatakan, istimalu audin au nahwihi asnanin wa sabunin fil asnan wa ma haulaha liyudhiba as-safrata wa ghairaha anha, itu menggunakan kayu atau yang sejenisnya seperti sikat gigi, sabun yang bisa untuk membersihkan mulut, begitu maksudnya. Liyudhiba, yang mana kayu atau yang sejenisnya tadi, sikat atau odol atau pasta, itu untuk menghilangkan kotoran dan yang sejenisnya. Jadi begitu. Jadi nggak ngawur ya. Setiap kayu digunakan, yang kayu pahitan malah mendem, malah mendem parah nanti ya. Ya Aliyu, alaika bisolah, wahai Ali, sholatlah kamu fi awqatiha, di waktu yang tepat. Fa'inaha, karena sesungguhnya sholat pada waktunya, di awal waktu, pada waktu yang tepat itu adalah ra'su kulli fadilah, adalah apa, punjernya setiap keutamaan atau kepalanya setiap keutamaan. Wasana mukuli ibadah, dan puncaknya setiap ibadah. Sholat di awal waktu adalah ra'su kulli fadilah, pemimpinnya setiap keutamaan, kepalanya setiap keutamaan, pemimpinnya setiap keutamaan, dan puncaknya setiap
ibadah. Nah, sholatnya jangan digawe gampang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah persiapan. Jangan usah nonton TV sih. Saya main HP mumpung masih ada waktu panjang. Sik malah enggak jadi sholat itu nanti. Ya, jangan menunda-nunda untuk menyegerakan sholat kecuali ada darurat. Mungkin masih rapat, mungkin masih ikut seminar, mungkin masih ngomong anaknya yang masih nangis atau apa. Sementing sholat. Ketika ada kesempatan untuk sholat di awal waktu, ya silahkan, bagus itu. Karena itu adalah memimpin setiap kebaikan, utama dan puncaknya setiap ibadah. Rasulullah fadilah wasana mukuli ibadah. Memimpinnya setiap keutamaan dan puncaknya setiap ibadah. Ya Ali, wahai Ali, terakhir ya. Tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisal. Tamanna itu mengharap. Malaikat Jibril mengharap agar ayyakuna min bani Adam li sab'i khisal, agar keturunan Nabi Adam itu memiliki 7 hal. 7 karakter, 7 hal. Pertama, as-shalawatil khamsi, sholat 5 waktu ma'al imam, dengan imam. Ojo sholat munfarid atau sholat dewi di kamar dewi, gak tahu jamaah, gak pernah jamaah. Ayo sapa? Nah, sing mesem iki mesti sing mesem iki mestine jarak jamaah. Santri online, ayo istiqomah sholat jamaah. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan tolak ukur 27 derajat. Masya Allah, banyak sekali daripada sholat dewi, depipis, kurang dewi bojo, sholat dewi. Masya Allah, wong kok iso ngono kok ya wong. Wa mujalasatil ulama, dan duduk bersama ulama. Orang duduk kok, tapi ya ikut ngaji bersama para ulama. Ikut ngaji dalam rangka apa? Memuliakan ulama, gitu loh. Mengihtiram, memuliakan ulama. Dalam suatu hadis, dalam kitab Lubabul Hadis, man akroma aliman faqad arabi akromani. Barang siapa yang memuliakan seorang alim, maka dia telah memuliakanku. Wa man akromani faqad akramallah. Barang siapa yang memuliakanku, maka Allah akan memuliakannya. Wa man akramallah. Barang siapa yang memuliakannya Allah, memuliakan Allah, fama'wahu jannah, maka kembalinya adalah surga. Jadi sebenarnya kita duduk bersama ulama, ngaji bersama ulama, silaturahim dengan para ulama, itu bagian dari memuliakan ulama. Itu yang diharap oleh malaikat Jibril. Nah, gitu. Bapak kalau online ya enggak apa-apa ya, asal jelas gitu. Dan dalam hati senang para ulama, cinta para ulama, walaupun di offline ya, atau di online, maksudnya di offline ya, di online juga. Wa iya datil marid, dan mengiringi wa iya datil marid, dan menjenguk orang sakit gitu. Menjenguk orang sakit itu Masya Allah, kita itu akan ya Allah, sehat itu memang mahal harganya. Kita diberi sehat itu akan menunjukkan rasa syukur. Jadi orang menjenguk orang sakit itu akan menimbulkan rasa syukur. Bahwa di dalam suatu kata bijak, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Jadi kesehatan itu ibarat mahkota ya, mahkota yang berada di atas kepalanya orang-orang sehat. La yarahu ilal mardhah. Tidak ada yang tahu kecuali orang-orang sakit. Jadi orang-orang sakit itu tahu bahwa kesehatan itu menjadi mahkota bagi orang-orang sehat. Dan orang-orang yang sehat
tuh tidak tahu. Yang tahu hanya orang yang sakit itu. Maka sebenarnya para santri semua, para jamaah yang hadir itu sehat, itu memiliki mahkota. Gunakan mahkota itu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jangan sampai dilihat orang yang yang bisa lihat adalah orang yang sakit saja, tapi orang sehat bisa melihat mahkotanya masing-masing. Artinya apa? Mensyukuri, ya Allah bisa diberi kesehatan, bisa ngaji gitu ya, bisa tersenyum, bisa buka HP, bisa menggerakkan tangan, bisa menggeleng-geleng kepala, bisa menaruh peci di atas kepala. Itu nikmat yang luar biasa gitu loh. Wa tasbi'il janazah, dan mengiringi orang yang sakit, jenazah, orang yang meninggal, diiringi kuburnya sampai kuburnya begitu. Masya Allah, itu yang diharapkan malaikat. Wasak ilma, dan memberikan air bagi yang membutuhkan. Kalau saya tuh heran kadang di desa-desa pas ada waktu karnaval itu ada orang yang ngasih air di depan rumahnya, itu Masya Allah. Walaupun tidak belajar kita Pasyatul Mustafa, tapi mereka mengamalkan ini, itu pahalanya sangat luar biasa. Besok para santri kalau ada karnaval, gerak jalan atau apalah, kasihlah di depan rumah itu air, kendi atau botol, biar para yang ikut karnaval itu ngambil itu silakan gratis, tidak bayar gitu. Masya Allah. Atau pas ada majelis ngaji di masjid, di majelis apa, para santri menyumbang air agar mereka minum, Masya Allah, itu pahalanya yang luar biasa. Begitulah. Wa sulhi bainal isnain, dan mendamaikan antara dua orang yang sedang bertengkar, sedang berselisih, mendamaikan. Masya Allah. Jadi agent of damai, mendamaikan. Wa ikramil jar, dan memuliakan tetangga. Muliakan tetangga, jangan kau sakiti, jangan kamu dolimi. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Ya, kalau ada oleh-oleh, kalau pas ke wisata itu ya jangan ngomong tok ya, pulang-pulang yang bawa jajan. Habis dari wisata kok cuma dikabari, apa itu? Ya harus ada jajan, bengkok, buah-buahnya, atau roti gitulah. Ojo ceritane tak, wah aku berfoto, berlihat ombak di sana, waduh, malah ora seneng, malah sengit gitu. Ngomong tok, mesti ngomong tok. Balik kok bisa caranya ini. Oh, gimana? Delengit gitu ya. Wal yatim, dan memuliakan tetangga dan anak ya yatim. Fahris ala dzalika, maka peliharalah, amalkanlah 7 itu ala dzalika, maka amalkanlah amalan-amalan tersebut. Fahris ala dzalika, maka amalkanlah amalan tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dan kelancaran untuk bisa mengamalkan 7 ya. Nah, tadi 7 hal yang disukai oleh malaikat Jibril. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri ngaji pada kali ini dengan membaca sholawatil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi